Tetapi Bang Karni, kejorakan itu juga dimulai juga dari KPK. Karena saya harus adil demi keadilan. Kasus Yassin Limpo tidak bisa kita kemudian lupakan bahwa saudara Firly Bahuri kemudian ditetapkan sebagai tersangka adalah kasus ini. Kalau saya ditanya Bang Karni, mana yang lebih jahat? Yassin Limpo kah atau Firly? Firly Bahuri. Karena dia diberi mandat untuk memberantas korupsi Bang Karni. Tetapi ketika bicara proses ini terungkap di pengadilan. Bahwa ketua KPK meminta 50 miliar dan sah. Bahwa dia tetapkan tersangka, bahkan Bang, dia sudah melakukan pra-peradilan. Tetapi pra-peradilannya ditolak, tetapi sampai sekarang Firly Bahuri belum diseret ke pengadilan. Bang Karni nggak bisa dilepaskan antara Yassin Limpo dengan Firly Bahuri. Ada 70 juga Bang Karni, kenapa kotor? Baru-baru ini 70 juga karyawan daripada KPK dipecat. Saya ini termasuk 10 tahun ya Bang Kurnia menjaga KPK ini. Tetapi memang harus kita katakan jujur Bang Karni. Bahwa kejorokan itu kalau tadi Bang Karni mengatakan stadium berapa? Stadium 5 Bang Karni. Mati. Udah mati, ada sedikit lagi gitu loh kan. Tiba-tiba Gufron misalnya sudah mau diputus etiknya Kur. Tiba-tiba Dewasnya bilang kami tunggu dulu petun gitu loh. Lah orang dia soal etik yang disidangkan, kalau di sana adalah mungkin soal hukumnya, tetapi Dewas juga tidak bernyali apa-apa. Ada juga pelaku money laundering itu yang pasif. Saya kira KPK juga harus serius menindak. Sehingga keluarga kasus SYL ini tidak lagi terjadi, istrinya ikut, anaknya ikut, cucunya ikut. Saya minta juga KPK supaya mereka masih hidup, ini harus menuntaskan kalau emang cukup bukti. Sehingga ada efek jerahnya Bang Karni. Jadi jangan sampai hasil-hasil haram itu, kasihan kan, anak-anak itu tidak bersalah kalau emang tidak bersalah. Tetapi sebaliknya kalau memang mereka menikmati, supaya ada efek jeratnya. Ini juga harus segera juga dijerat Bang Karni. Tidak sekedar dipanggil sebagai saksi, tetapi mereka juga sehingga nanti ke depan tidak lagi terjadi seperti ini. Yang berikutnya tadi Kurnia sudah mengatakan, dugaan BPK juga meminta uang 12 miliar Bang Karni. Artinya tidak boleh juga KPK berhenti di sini, harus juga diusut ini Bang Karni. Tadi ketua komisinya, karena kadang-kadang mereka ini juga kita sudah berikan mereka gaji yang cukup, ya Pak Sekjen Nasdem yang dulu kan. Kemudian tunjangan yang cukup, mereka ini juga sering juga mengganggu-ganggu kementerian mitra kerja mereka. Oleh karena itu tidak bisa kita limpahkan semua ini kepada SYL, tetapi semua yang menikmati, termasuk juga teman-teman di DPR, ini juga harus dijerat sehingga betul-betul adil. Memang aneh Bang Karni, gaji menteri ini hanya 19 juta normal Bang Karni. Ya, kemudian tunjangannya itu 150 juta. Ini kita terbuka aja nih, Kur. Sementara kalau kita lifestyle mereka ini punya ajudan, punya ini, punya ini, punya ini. Bang Karni rasanya jangan-jangan apa yang terjadi kepada Pak SYL ini. Mungkin juga semua menteri-menteri, ya mungkin saja ya saya bilang dari penggajian adalah melakukan seperti ini Bang Karni. Coba 19 juta, Pak 19 juta kan gaji menteri. Tunjangannya Bang Karni 150 juta. 100 ya? Nah, saya dengar 150, oke. Hanya 100. Nah, coba bayangkan yang 100 ini
Sementara dia orang partai, ya kan, yang mungkin tumpukan amplop berjibun-jibun, kata sekjen ini, berjibun-jibun. Dari mana membiayai ini Bang Karni? Oleh karena ini kalau ini kita tidak robah, itu yang saya bilang, jangan-jangan apa yang terjadi di Kementerian Pertanian juga terjadi di kementerian yang lain. Maksud saya begini loh teman-teman, termasuk orang partai. Sebelum Anda berambisi menjadi menteri, lu mau cari apa gitu, lu minta maaf ini. Kalau kami jadi lawyer ini bisa sama-sama Gur. Ya kan, coba kalau cuman gaji 19 juta, tunjangan 100 juta. Nah kira-kira seperti apa gayanya, kantornya begitu luas, ajudannya seperti ini. Nah dugaan saya kalau ini tidak diperbaiki, dugaan saya puncak gunung es Bang Karni. Nah oleh karena itu kita himbau melalui ALC ini, kalau ada sahwat politiknya kemudian menjadi menteri, coba Anda berpikir ulang. Apalagi kita dengar presiden mau membuat 40 pos kementerian. Nah kalau ditambah pos 40 kementerian Bang Karni dengan tema kita hari ini, kemungkinan kita tega kepada bangsa ini. Tega bahwa orang begitu berambisi menjadi menteri, jangan-jangan dia nggak tahu bahwa dia sebenarnya hanya gajinya 19 juta, tetapi sekalian sangat akan rentan untuk dia jadi koruptor. Oleh karena itu menurut saya melalui forum yang sangat mulia nih Bang Karni, saya kira kita himbau kepada pemerintah, kepada presiden terpilih. Kalau Anda mau bertanggung jawab, saya kira ini segera direformasi. Saya setuju bila perlu kita buat gaji presiden entah 5 miliar Bang Karni, menteri entah 1 miliar atau 2 miliar, masa gaji seorang komisaris yang lebih besar dari menteri. Masa gaji seorang komisaris lebih besar daripada presiden. Ini menurut saya kan seakan-akan biar gajinya kecil tapi korupsinya biar kemudian dia lakukan. Kita dorong kepada KPK, kalau kami kemarin itu sudah menyurati Kapolri supaya segera menahan Firly. Kami minta juga kepada kawan-kawan KPK, semoga di sini Ali masih ada, Anda juga ikut bersama dengan kami menemui pimpinan polisi. Apa yang menjadi kendala? Mengapa sampai saat ini Yassin Limpo kemudian sudah segera mau diputus, tapi Firly kita lihat malah tenggelam. Ini saya kira ketidakadilan. Sehingga KPK kemudian bangkit bahwa supaya wibawa mereka kemudian kemudian bangkit, segera dorong supaya kasus Firly Bahuri ini dan juga Gufron. Jangan kemudian kita juga intervensi sehingga KPK yang mati kemudian bisa hidup lagi Bang Karni.